Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara doa yang sangat populer di 10 malam terakhir, doa yang selalu dibaca, doa yang meluncur dengan fasih dari lisan-lisan umat Islam di malam-malam terbaik ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua secara umum dan secara khusus kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Kronologi dari doa ini berawal dari pertanyaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah bertanya kepada Rasul, "Ara'aita, ya Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku merasa bahwa malam itu malam Lailatul Qadar? Apa yang aku baca?" Lalu Nabi SAW menyarankan, "Taquli, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dua riwayat tersebut disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah doa yang paling populer, doa yang paling sering dibaca, doa yang menggema di masjid-masjid kaum muslimin di malam-malam terbaik, 10 malam terakhir. Namun tahukah kita apa makna dari doa tersebut? Karena doa yang dipanjatkan tanpa dipahami maknanya, maka kurang memiliki power untuk diijabah, tidak punya kekuatan. Oleh karena itu setiap muslim dan muslimah, seorang pencari Lailatul Qadar, saat dia membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dia harus tahu maknanya. Dia harus paham apa hikmah di balik doa tersebut. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pemaaf dan pengampun. Tuhibbul afwa, dan Engkau suka memberikan ampun dan suka ketika hambamu memohonkan ampun kepadamu. Fa'fu anni, maka ampunilah dan maafkanlah diriku. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ampunilah diriku. Apa makna ampunilah diriku dari doa di atas? Kata Al-Imam Al-Qurtubi, maksudnya adalah kita meminta agar Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kesalahan yang kita lakukan dan tidak menghukum kita atas kesalahan tersebut. Ini yang kita minta di malam-malam terbaik, khususnya di malam-malam ganjil, khususnya ketika feeling kita kayaknya ini nih malam Lailatul Qadar, maka perbanyak dan semakin banyak membaca doa ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu apa hikmah di balik doa tersebut? Dijelaskan oleh para ulama, ada beberapa hikmah. Yang pertama, doa ini menunjukkan pentingnya memohon ampun kepada Allah. Karena di malam-malam terbaik dan di malam terbaik yang bernama Lailatul Qadar, kita diminta agar berdoa mohon ampunan kepada Allah. Kenapa ampunan? Kenapa nggak disuruh minta yang lain? Diminta mobil, minta motor, minta rumah, minta karir. Kenapa ampunan? Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Shinqiti menjelaskan, karena apabila Allah mengampuni kita, maka seluruh masalah kita di dunia dan di akhirat selesai. Ya, jika Allah ampuni kita, maka seluruh masalah di dunia dan di akhirat bisa kita atasi. Bukankah setiap masalah, setiap musibah, setiap bala itu disebabkan dosa-dosa kita? Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apapun yang menimpa Anda, fabima kasabat aydikum, itu karena perbuatan tangan Anda.
Itu perbuatan dosa Anda. Wa ya'fu an katsir. Dan itu pun Allah sudah maafkan sebagian besarnya. Itu sudah setelah diskon. Bukan semua dosa yang Allah hukum kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, semua masalah, semua musibah, semua bala, semua bencana, itu gara-gara dosa kita. Maka jika Allah ampuni, maka selesailah semua itu. Makanya Nabi SAW menyatakan dalam hadis Bukhari dalam Adabil Mufrad, salillaha al-afwa wal-afiyah, minta kepada Allah ampunan dan keselamatan. Minta kepada Allah ampunan dan keselamatan. Fa idza u'tiyal afiyata fid dunya wal akhirah aflahta. Karena jika engkau diampuni oleh Allah dan hidupmu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosamu tersebut, maka engkaulah yang menjadi pihak yang paling beruntung dan sukses di dunia dan di akhirat. Bahkan dalam hadits yang lain, Nabi mengatakan bahwa ampunan adalah anugerah terbaik setelah keyakinan. Ampunan adalah anugerah terbaik setelah keyakinan. Kita diselamatkan oleh Allah dari dosa-dosa kita, itu adalah anugerah yang terbaik setelah kita diberikan iman dan keyakinan. Hadits Bukhari dalam Adabil Mufrad. Oleh karena itu di malam-malam terbaik ini minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah bagaimana perbedaan dalam kehidupan kita. Lihatlah pasca Ramadan, jika kita benar-benar mendapatkan Lailatul Qadar, jika doa-doa kita saat kita membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni dikabulkan oleh Allah. Lihatlah bagaimana urusan rumah tangga kita diselesaikan oleh Allah. Urusan job atau pekerjaan kita diselesaikan oleh Allah. Urusan kita dengan istri, kita dengan anak, kita dengan mertua, kita dengan tetangga, semuanya diselesaikan oleh Allah. Karena masalah-masalah itu datang karena dosa-dosa kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kita diminta atau disuruh oleh Rasul untuk berdoa meminta ampunan kepada Allah di malam-malam terbaik ini? Agar kita beribadah penuh dengan perasaan kotor. Kita beribadah dalam kondisi merasa diri sebagai pendosa. Lalu kita hinakan diri kita di hadapan Allah. Orang yang membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, secara otomatis dia mengakui saya ini banyak dosa, saya banyak khilaf, saya banyak kesalahan, lisan saya nggak bersih dari dosa, sehingga dia tahu diri. Dia beribadah kepada Allah, dia merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dia berhasil beribadah sebanyak-banyaknya di malam-malam terakhir, dia akan tawadhu, dia akan rendah hati, dia tidak sombong, dia tidak ujub. Kenapa? Karena saya pendosa, karena saya banyak khilaf, karena saya banyak kesalahan. Doa saya saja selama 10 malam ini adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lalu atas dasar apa saya merasa diri lebih baik daripada saudara saya? Atas dasar apa saya merasa hebat karena sudah i'tikaf? Saya merasa suci karena sudah qiyamul lail di 10 malam terakhir. Saya minta diampuni oleh Allah. Dan itu doa yang paling banyak saya ucapkan. Saya pendosa. Dan pendosa akan tahu diri. Dia akan ibadah. Dia akan tawadhu. Dia akan hargai orang. Dia tidak merasa besar. Dia tidak akan meremehkan orang. Karena dia tahu dia adalah seorang pendosa. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hikmah yang ketiga. Orang yang membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dia akan merasa butuh kepada Allah. Karena dia bukan siapa-siapa. Ingat, kita pendosa. Dan kita butuh ampunan dari Allah. Kita beribadah khususnya di 10 hari terakhir karena butuh. Ini yang dinasihatkan oleh seorang ulama kibar, ulama besar pada hari ini, Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beribadahlah di Ramadan dengan penuh keyakinan bahwa Anda butuh kepada Allah. Karena Anda hanya pendosa.
yang butuh ampunan, butuh kebaikan dari Allah, butuh rahmat dari Allah, butuh kebijakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan semangat. Orang butuh tuh gimana sih, saudaraku? Orang butuh itu dia akan jemput bola, dia akan melangkahkan kaki, dia akan mengejar, dia akan nunggu. Makanya dia akan nunggu sholat. Bukan udah dipanggil so nggak dengar dan cuek, itu artinya orang nggak butuh. Orang yang butuh dia akan nunggu. Pernah melihat seorang marketing yang butuh kepada kliennya, dia akan menunggu klien itu rapat. Begitu juga kita, jika kita merasa butuh, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan puasa dalam merasa butuh, kita akan qiyamul lail dalam dan penuh dengan rasa butuh, kita akan berzikir penuh dengan rasa butuh. Kalau kita bisa resapi hal ini, maka kita akan menjadi ahli takwa setelah berakhirnya Ramadan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah yang terakhir, orang yang membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, maka dia akan menata hatinya. Dia akan bersihkan hatinya dari sifat benci, dari dendam. Dia akan lapangkan hatinya. Kenapa? Karena dia memiliki Rabb yang suka pada ampunan, suka apabila kita mengampuni saudara kita, suka apabila kita memaafkan saudara kita. Ingat surat An-Nur ayat 22, "Falyafu walyasfahu." Maafkan saudaramu dan lupakan kesalahan mereka. Lapang dadalah Anda. Ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Bukankah kalian ingin diampuni oleh Allah? Kalau kalian ingin diampuni oleh Allah, maafkan kesalahan teman-teman kalian. Maafkan kesalahan saudara-saudara kalian. Itu perintah Allah dalam surat An-Nur ayat 22. Kita yang mengatakan tuhibbul afwa, Allah itu suka dengan ampunan. Maka ampuni saudara kita ketika dia buat salah kepada kita. Karena Allah suka pada ampunan. Maka ketika kita ampuni saudara kita, teman kita, klien kita, orang yang menzalimi kita, orang yang menyakiti kita, Allah suka dengan kita. Maka ini cocok sekali. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Orang yang benar-benar meresapi doa ini, maka 10 malam ini akan membuat kepribadiannya semakin dewasa, semakin matang, dadanya semakin luas, dan mudah mengampuni orang, mudah memaafkan orang. Tidak akan emosi dan temperamental. Tapi orang yang membaca doa ini seperti membaca jampi, karena dia nggak ngerti apa maknanya, dan dia tidak peduli apa maknanya, dan dia tidak tertarik mentadaburinya, maka walaupun dia beribadah, walaupun 1000 kali dia baca doa ini, maka tidak akan merubah karakternya, tidak akan merubah hatinya, karena doa baru bisa berfungsi jika dihayati. Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah gak akan terima doa dari hati yang lalai dan tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalai dari mentadaburi isi doa tersebut. Marilah kita perbanyak doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi bukan hanya dengan lisan kita, resapi dalam hati kita dan amalkan konsekuensinya. Inilah penjelasan para ulama seperti Syekh Muhammad Mukhtar Syinkiti, Syekh Abdul Razak bin Abdul Al-Abbad, Syekh Al-Barraq ketika mensyarah Aqidah Wasithiyah, dan para ulama-ulama yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.